Clarissa Novella Angel, Benicia Felia, Kelly Charlin, Marcel Louis Stefan, dan Valencia Fernanda. Dari kelas 10 IPA 3 ada Vanderhan Andriano, Daniel Alfonso, Jenny Octaviani, Angela, Jason Pangestu, Stefanus Jusen, Clarence Garciapni, dan Denisa Edisia. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia berawal dari para pedagang yang berasal dari India, Persia, dan Arab antara abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Para pedagang yang datang telah memeluk Islam. Mereka tidak hanya menjajakan barang dagangannya, tetapi juga menyebarkan Islam ke masyarakat Indonesia. Islam pada umumnya diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Karena syarat memeluk Islam yang cukup mudah, cukup mengucapkan kalimat syahadat. Tata cara peribadatan Islam yang juga sederhana, dan Islam tidak mengenal lapisan sosial atau kasta, serta tidak ada paksaan. Penyebaran Islam tentunya tidak lepas dari saluran-saluran yang membawanya, hingga dapat dianut oleh masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa saluran penyebaran Islam di Indonesia, yaitu jalur pedagang. Pedagang merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara, bahkan dapat disebut sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Kejayaan perdagangan wilayah laut Indonesia juga tidak terlepas dari komoditas rempah-rempah yang melimpah. Pedagang-pedagang dari Arab, India, dan Cina datang ke Indonesia untuk menjual komoditas dari wilayah mereka sekaligus mencari rempah-rempah untuk dijual kembali. Aktivitas perdagangan internasional di kawasan Indonesia berdampak pada timbulnya interaksi antar suku, etnis, dan bangsa-bangsa di dunia dalam bidang sosial, budaya, dan agama. Menurut Tom Pires, sekitar abad 7 sampai dengan abad 16, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, perdagangan Nusantara dan pedagang asing atau Islam dari Gujarat dan Timur Tengah, Arab dan Persia bertemu dan saling bertukar pengaruh. Sebagian pedagang asing tinggal di wilayah dekat pantai, yang disebut pekojan. Seiring dengan waktu, jumlah mereka semakin banyak. Demikian juga dengan pengaruh Islam di sekitar tempat tinggal mereka. Ini juga menjelaskan alasan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara selalu berawal dari wilayah pesisir. Pengaruh jalur perdagangan dalam penyebaran agama Islam sangatlah berperan penting. Perkenalannya dimulai dari kawasan Asia Tenggara, namun masih dalam frekuensi yang tidak terlalu besar. Ini terjadi pada saat para pedagang muslim yang berlayar itu singgah beberapa saat di berbagai wilayah Indonesia. Dalam mengalami kegoncangan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, Islam sebagai agama dengan mudah dapat memasuki dan mengisi masyarakat dalam mencari pegangan hidup. Dengan cara yang ditempuh dengan orang muslim dalam menyebarkan agama Islam, yaitu menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang telah ada. Pembawa dan penyebar agama Islam pada masa permulaan adalah golongan pedagang yang menjadi faktor ekonomi perdagangan sebagai pendorong utama untuk menuju ke Indonesia. Berdasarkan data arkeologis seperti prasasti maupun data historis berupa berita-berita asing, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia sudah dimulai sejak abad pertama Masehi. Jalur pelayaran dan perdagangan Kerajaan Sriwijaya dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, India, dan Tiongkok, pertama berdasarkan berita-berita Tiongkok yang telah dikaji oleh W. Walters pada tahun 1967. Berdasarkan peninggalan sejarah dan catatan perjalanan perdagangan Tiongkok di Nusantara, telah terdapat jaringan antar pulau. Jaringan perdagangan juga terjalin dengan Tiongkok dan India. Peranan pedagang. Malaka merupakan pusat transit para pedagang pada zaman itu. Di samping itu, bandar di sekitar Malaka seperti Perlak dan Samudra Pasai juga didatangi oleh pedagang. Para pedagang tinggal di tempat dalam waktu yang lama untuk menunggu datangnya angin musim. Pada saat menunggu, terjadilah pembauran antar pedagang dari berbagai bangsa dengan pedagang dan penduduk setempat. Di antara pedagang tersebut, terdapat pedagang Arab, Persia, dan Gujarat yang umumnya beragama Islam. Mereka mengenalkan agama dan budaya Islam kepada penduduk dan pedagang setempat. Dan mulailah terdapat penduduk pribumi yang memeluk agama Islam. Lama-kelamaan, penganut agama Islam semakin banyak. Bahkan,
Berkembang perkampungan Arab, pedagang Islam di daerah pesisir. Dua, peranan bandar-bandar pelabuhan. Kota pelabuhan merupakan tempat bertemunya para pedagang. Mereka bahkan menginap ketika barang dagangannya belum laku seluruhnya. Pada saat bermalam, banyak kegiatan yang dilakukan pedagang muslim, terutama yang berkaitan dengan pengajaran Islam, misalnya melaksanakan salat dan membaca kitab suci Al-Quran atau mengaji. Kegiatan ini ditiru oleh pedagang Indonesia. Bahkan, pedagang Indonesia dengan sengaja mempelajari agama Islam. Hubungan pelayaran dan perdagangan antara Nusantara dengan Arab meningkat menjadi hubungan langsung dan dalam intensitas tinggi. Dengan demikian, aktivitas perdagangan dan pelayaran di Samudra Hindia sangat makin ramai. Peningkatan pelayaran tersebut berkaitan dengan majunya perdagangan di masa jaya pemerintahan dinasti Abbasiyah tahun 750 hingga 1258. Dengan ditetapkannya Baghdad menjadi pusat pemerintahan menggantikan Damaskus atau Syam, mengakibatkan aktivitas pelayaran dan perdagangan di Teluk Persia menjadi lebih ramai. Pedagang Arab hanya berlayar hingga India. Sejak abad ke-8, mulai masuk ke Indonesia dalam rangka perjalanan ke Tiongkok. Hubungan Arab dengan kerajaan di Kepulauan Indonesia terjalin secara langsung. Jalur perdagangan ini sesuai dengan teori Gujarat atau abad ke-13. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes yang lantas dikembangkan oleh Snok J. J. Pitch-Nepal, W.F. Sutherheim, J.P. Moquet, hingga Sucipto Wirjo Suparto. Drewes sebenarnya tidak menyebutkan bahwa membawa ajaran Islam ke Indonesia adalah para pedagang India, namun oleh kaum saudagar asal Arab yang terlebih dulu menetap di Gujarat sebelum melanjutkan rute dagangnya ke Nusantara sekaligus untuk syiar Islam. Teori Drewes ini dikembangkan terutama oleh Hurgronje yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara seiring terjalinnya relasi niaga antara kerajaan atau masyarakat lokal dengan pedagang Gujarat dari India Selatan. Selain teori Gujarat tadi, ada pula teori lain yang menyebutkan tentang awal mula masuknya agama Islam ke Nusantara, yakni teori Arab atau Mekah yang berasal dari pedagang Arab, dan Persia yang berasal dari para pedagang Persia, yang juga dinilai memiliki bukti-bukti sejarah. Meskipun memiliki perbedaan teori yang menyebutkan tentang masuknya Islam ke Nusantara, namun ketiganya memiliki persamaan, yakni berasal lewat jalur perdagangan. Teori Mekah pertama kali dicetuskan oleh Hamka dalam Dies Natalis Pitaine ke-8 di Yogyakarta sebagai koreksi dari teori Gujarat. Dalam teori masuknya Islam ke Indonesia ini, diterangkan bahwa Arab Saudi memegang peranan yang besar. Pasalnya, menurut Hamka, bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam dan diikuti Persia dan Gujarat. Adapun disebutkan masuknya Islam terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, yaitu 7 Masehi atau abad pertama Hijriyah. Hal ini dibuktikan setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi, di mana kepemimpinan Islam dipegang oleh para khalifah. Di bawah kepemimpinan itu, agama Islam disebarkan lebih luas hingga ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, Spanyol. Kemudian di masa dinasti Umayyah, pengaruh semakin meluas hingga ke Nusantara. Teori masuknya Islam ke Indonesia yang terakhir adalah teori Persia yang dicetuskan oleh Hussein Jajadiningrat. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia sehingga di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Hal ini juga dipertegas oleh Morgan 1963 139 sampai 140 bahwa masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia.
Terbukti peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas syahidnya Hussein. Peringatan ini berbentuk pembuatan bubur syura. Selain itu, di Minangkabau bulan Muharram juga dikenal sebagai bulan-bulan Hussein. Lalu di Sumatera Tengah diperingati dengan mengarak keranda Hussein untuk dilemparkan ke sungai. Selanjutnya, teori ini juga didukung dengan kesamaan ajaran Syaikha Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran al-Hazlas. Ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda bunyi harakat dalam pengajian Al-Quran tingkat awal. Menurut Tan Tassen, sejarah Islam di Indonesia sangat berkaitan erat, bahkan berasal dari Champa, berlokasi di semenanjung Indochina. Champa merupakan salah satu wilayah taklukan Cina sejak era dinasti Tang. Di tengah pengaruh Konfusian dan Hindu, Champa disinyalir mendapat pengaruh Islam dari pedagang Arab. Dugaan tersebut datang setelah ditemukannya 2 batu nisan Muslim di wilayah Panrang, Champa Selatan. M. Iksan Tanggo menuturkan bahwa agama Islam telah masuk Cina sejak abad ke-7 melalui jalur sutra. Demikian pula, masuknya Cina ke Indonesia telah terjadi sejak abad ke-7 Masehi dengan banyaknya bukti arkeologis. Dengan demikian, penyebaran Islam di Indonesia tak hanya dilakukan oleh orang-orang Arab dan Persia melalui Laut India, tetapi juga dilakukan Muslimin dari daratan Cina. Jalur yang digunakan terbagi menjadi 2, yaitu jalur darat dan jalur laut. Jalur darat terkenal dengan juluran jalur sutra atau the Silk Road. Dalam penyebaran Islam lewat perdagangan ini, para pedagang tersebut diperkirakan memanfaatkan jalur sutra dalam digunakan untuk rute perdagangan komoditas sutra dan rempah-rempah. Sesampainya di Lanzhou, jalur darat terpecah menjadi jalur selatan ke Kalkuta dan jalur timur ke Xi'an, sampai Guangzhou. Tetapi tujuan utama kedua rombongan ini sama-sama menuju Selat Malaka. Dari Selat Malaka yang strategis, pedagang Islam itu dapat menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Jalur laut, jalur ini dimulai dari pesisir Jazirah Arab ke Teluk Persia melewati kota-kota pelabuhan di pesisir Irak dan Iran menuju India. Dari India, para pedagang Islam ini berlanjut ke Selat Malaka dan menyebar ke berbagai wilayah atau kepulauan di Indonesia. Yang kedua adalah jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini merupakan penyebaran agama Islam dengan cara pernikahan. Maksudnya adalah ketika seorang pemuka agama atau seseorang yang beragama Islam pada masa tersebut menikah dengan seseorang yang bukan beragama Islam. Orang yang beragama Islam tersebut akan menjelaskan tentang cara ibadah, aturan, dan perayaan agamanya kepada pasangannya. Biasanya pasangan dari orang yang beragama Islam akan jauh menerima agama Islam dibandingkan saat dia belum menikah. Biasanya penyebaran Islam melalui pernikahan ini berhasil jikalau orang yang beragama Islam sebagai pihak pria dan menikahi seseorang yang bukan beragama Islam. Otomatis dalam rumah tangga pria tersebut akan menjadi kepala keluarga. Metode jalur perkawinan bisa menyebar cepat ketika seseorang beragama Islam menikahi putri seorang penguasa sebuah daerah. Agama Islam akan menyebar cepat disebabkan masyarakat pada masa tersebut melihat penguasa di daerahnya sebagai panutan. Saluran Islamisasi melalui perkawinan juga terjadi antara pedagang atau saudagar Islam dengan wanita pribumi. Melalui perkawinan inilah terakhir seorang Muslim dan komunitas Islam semakin luas. Di Indonesia, tulisan dari Latifa Dalimunte
bertulis bahwa jalur perkawinan lebih menguntungkan antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja karena mereka turut mempercepat proses islamisasi. Sehingga diketahuilah jalur perkawinan merupakan saluran islamisasi yang akan menyebar dengan pesat melalui para pedagang dan keluarganya yang menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri bangsawan, dan anggota keluarga kerajaan. Perkawinan anak kaum bangsawan atau raja memiliki dampak lebih, yaitu mereka lebih mudah memengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Sehingga kerajaan bercorak Hindu-Buddha pun perlahan berubah menjadi kerajaan bercorak Islam. Selanjutnya contoh islamisasi jalur perkawinan. Berikut contoh jalur perkawinan dari saudagar atau ulama Islam dan putra-putri kerajaan Hindu, yaitu yang pertama perkawinan antara Rara Santang atau putri Prabu Siliwangi yang beragama Hindu dan Syarif Abdullah Mubalik dan musafir besar keturunan Arab dan Gujarat, India, dikenal dengan Syekh Maulana Akbar. Keturunan dari pasangan ini adalah Syarif Hidayatullah, pendiri Kesultanan di Cirebon, Kerajaan Bawahan Kesultanan Demak. Yang kedua, perkawinan antara Mubalik besar dari Banten bernama Maulana Isa dari Asia Tengah dan Takerdadu, putri Kerajaan Belambangan, Kerajaan Hindu terakhir Pulau Jawa. Keturunan mereka ada Raden Paku atau Sunan Giri, wali penyebar agama Islam Jawa Tengah. Yang ketiga, perkawinan antara Sunan Ampel, Kerajaan Campa, dan Ngai Agen Manila Putri Tumenggung Majapahit yang berkuasa di Tuban, yang melahirkan Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Yang terakhir, perkawinan antara putra-putri Kesultanan Islam, contohnya perkawinan antara Kertabumi Brawijaya V, Raja Majapahit dengan Putri Campa. Keturunan pasangan ini yaitu Raden Pata atau Jibun, yang mendapatkan kepercayaan untuk mengolah Demak Bintara hingga Demak Bintara pun menjadi pelabuhan dagang yang bertumbuh pesat dalam berbagai bidang dan menjadi modal untuk menaklukkan Majapahit. Yang ketiga adalah saluran pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pendidikan menjadi wadah paling baik untuk menyebarkan pengetahuan, terutama pengetahuan tentang agama Islam di Indonesia. Dengan berkembangnya Islam di Indonesia, menyebabkan banyak tokoh-tokoh ulama atau mubling yang menyebarkan Islam melalui ranah pendidikan. Hal itu dilakukan dengan salah satunya mendirikan pondok pesantren, yakni suatu tempat yang memberikan kesempatan bagi para pemuda-pemudi Indonesia untuk mempelajari pengetahuan tentang agama Islam. Di Pulau Jawa, penyebaran agama Islam dilakukan oleh Wali Songo yang juga mendirikan pondok pesantren untuk mendidikan para santri tentang agama Islam. Oke, yang selanjutnya adalah saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis.
Ahli-ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Kata tasawuf sendiri sebenarnya berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Istilah ini muncul karena para ahli tasawuf biasanya memakai jubah yang terbuat dari wol. Ajaran ini diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad 13 dan baru berkembang pesat sekitar abad 17. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat dari masyarakat setempat. Ajaran ini mudah berkembang di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Lewat tasawuf, bentuk Islam ini yang diperkenalkan menunjukkan kesamaan dengan alam pikir orang-orang Jawa Hindu, Siwa, Buddha. Berikut tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal di antaranya. Yang pertama, Hamzah Fansuri, yang kedua Syamsuddin As-Sumantri, yang ketiga Nuruddin Ar-Raniri, yang keempat Sunan Bonang, yang kelima Siti Jenar, yang keenam Sunan Panggung. Sufisme atau tasawuf adalah ilmu yang mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud atau menjauhi hal duniawi dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Tarekat atau berbagai aliran dalam sufi sering dihubungkan dengan Syiah, Sunni, cabang Islam yang lain, atau gabungan dari beberapa tradisi. Pemikiran sufi muncul di Timur Tengah pada abad ke-8. Sekarang tradisi ini sudah tersebar ke seluruh dunia. Sufisme merupakan sebuah konsep dalam Islam yang didefinisikan oleh para ahli sebagai bagian batin, dimensi mistis Islam. Yang lain berpendapat bahwa sufisme adalah filosofi perennial yang telah ada sebelum kehadiran agama, ekspresi yang berkembang bersama agama Islam. Tasawuf sendiri adalah salah satu dari cabang ilmu Islam yang memiliki banyak ahli di dalamnya. Tasawuf adalah ilmu yang berbicara tentang membersihkan diri dan hati yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ilmu tasawuf ini pada masa awal perkembangan Islam di Indonesia ternyata sudah ada yang mempelajarinya, dan ada beberapa tokoh sufi yang kemudian beliau juga menyebarkan Islam di Indonesia dengan cara mengajarkan tasawuf pada para muridnya. Proses penyebaran Islam di Indonesia melalui tasawuf ini juga menjadi cara yang sangat efektif dan berhasil. Selain memang ada banyak alasan Islam mudah diterima masyarakat Indonesia yang sangat mendukung pada waktu itu, seperti dengan gaya hidup para sufi yang begitu sederhana. Cara ini terbilang sangat manjur untuk sarana menyebar Islam di Indonesia. Ajaran sufi pada umumnya yang sangat menghormati dan mengagungkan sang guru. Maka banyak para murid sufi yang menurut atas perintah dari sang guru. Proses penyebaran Islam di Indonesia melalui tasawuf ini menjadi cara alternatif lain dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Bahkan sampai sekarang ajaran tasawuf masih tetap diajarkan, dan bahkan ada banyak tarekat yang bermuncul di Indonesia dengan ribuan bahkan jutaan pengamalnya. Yang kelima adalah saluran dakwah. Ada 9 wali yang menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah, yang disebut juga sebagai wali songo. Mereka dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik datang ke Tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi. Kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuknya agama Islam ke Indonesia di Pulau Jawa. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Gresik dengan memakai pendekatan budaya, di mana mengerjakan masyarakat dengan bercocok tanam dan bertani. Sunan Gresik mengandalkan jaringan perdagangan untuk memperkaya petani. Cara tersebut untuk merangkul dan menolong masyarakat pada waktu itu. Apalagi pada waktu itu masyarakat terkena dampak dari perang saudara di Kerajaan Majapahit. Perlahan-lahan masyarakat tertarik untuk belajar agama Islam. Yang kedua adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati biasa dikenal juga dengan nama Syarif Hidayatullah atau Falatehan, wali keturunan Arab dari Gujarat. Ayahnya adalah seorang mubalik dan musafir besar bernama Syarif Abdullah, dan ibunya bernama Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati ini berjasa menyebarkan agama Islam di Jawa Barat.
Yang ketiga adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat dan lahir pada tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya dan juga salah seorang dari pemrakarsa pembangunan Masjid Demak. Yang keempat adalah Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Raden Paku ini adalah seorang santri dari Sunan Ampel. Ia mendirikan pesantren Giri. Banyak santrinya berasal dari Maluku, sehingga setelah berguru dengannya, para muridnya menyebarkan agama Islam. Ia juga dikenal sebagai seniman yang menciptakan gending Jawa, Amaradana, dan Pucung. Setelah wafatnya, ia dimakamkan di Gresik, Surabaya. Yang kelima, Sunan Bonang. Sunan Bonang bernama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim, adalah seorang seniman yang menciptakan gending Jawa. Bonang dan Durma, ia berasal dari Tuban, wafat dan dimakamkan di Tuban pada tahun 1525 Masehi. Yang keenam, Sunan Kudus. Sunan Kudus bernama asli Raden Jafar Syadik, adalah seorang putra dari Raden Usman Haji atau Sunan Ngundung dari Jipang. Sunan Ngundung menguasai ilmu agama dan hukum-hukum Islam, serta ilmu tauhid. Sunan Kudus berkelana ke berbagai daerah tandus di Jawa Tengah, seperti Sragen, Simo, hingga Gunung Kidul. Karena banyak berguru dengan Sunan Kalijaga, cara berdakwahnya pun meniru pendekatan Sunan Kalijaga, yaitu toleran pada budaya setempat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha atau akulturasi. Hal-hal tersebut terlihat dari arsitektur Masjid Kudus, yakni berbentuk menara, gerbang, dan pancuran wudhu yang melambangkan ke-8 jalan Buddha. Selain itu, ada larangan menyembelih sapi untuk hewan kurban. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dengan nama asli Raden Said, awalnya adalah seorang tumenggung Majapahit yang masuk Islam karena pengaruh Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam. Ia memanfaatkan media wayang yang sudah sangat dikenal. Cerita-cerita dalam Mahabharata dan Ramayana disadur dengan memasukkan napas Islam. Sunan Kalijaga juga mengenalkan tradisi acara Maulid atau tradisi sekaten, yaitu peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya, ia dimakamkan di desa Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Yang kedelapan, Sunan Muria. Sunan Muria bernama asli Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia hidup di kaki Gunung Muria di Jawa Tengah. Gaya berdakwahnya banyak mengambil cara ayahnya. Namun berbeda dari ayahnya karena Sunan Muria lebih suka menyebarkan Islam di daerah terpencil, serta ia banyak bergaul dengan rakyat jelata. Salah satu hasil dakwahnya lewat seni adalah tembang sinom dan kinanti. Yang kesembilan, Sunan Derajat. Sunan Derajat bernama asli Maunat Syarifuddin. Ini menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Ia dikenal berjiwa sosial karena sangat peduli terhadap kaum miskin dan duafa. Ia menciptakan gending Jawa, Pangkur. Saluran kesenian. Ketika agama Islam masuk ke wilayah Indonesia, kebudayaan Hindu masih sangat berakar kuat, khususnya di Pulau Jawa. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kebudayaan tersebut, namun menggunakan kebudayaan yang telah ada sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam. Contohnya adalah yang pertama, gending atau lagu yang diciptakan oleh para wali songo. Contohnya, gending Durma ciptaan Sunan Bonang, gending Pangkur ciptaan Sunan Derajat, gending Asmara Dana dan Pucung ciptaan Sunan Giri, gending Mas Kumambang dan Mijil ciptaan Sunan Kudus. Yang kedua, tari topeng lengger dari Jawa Tengah yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Ia menggunakan tari ini sebagai salah satu sarana penyebaran karena selalu diselipi ajaran agama Islam di dalamnya. Bahkan ia membangun sebuah tempat sebagai sarana beribadah yang diberi nama Langgar setelah berhasil menarik perhatian masyarakat. Yang ketiga, alat musik gamelan yang digunakan Sunan Bonang dalam berdakwah. Berbahan kuningan berbentuk bulat dengan tonjolan di bagian tengah, mirip dengan gong ukuran kecil. Biasanya digunakan untuk menggiring wayang dan mengumpulkan warga. Terdiri atas demung, gong, kenong, slentem, bonang, peking, jender, dan beberapa instrumen lainnya yang saling
sautan dengan membentuk sebuah nada pentatonis. Gamelan Bonang mendorong kecintaan terhadap kehidupan rohani, sehingga masyarakat dapat hidup beragama tanpa paksaan. Yang keempat yaitu adanya seni sastra merupakan hasil dari perkembangan kesenian sebelumnya dengan seni Islam. Contoh seni sastra yang memengaruhi penyebaran agama Islam berisi cerita yang berhubungan dengan tokoh-tokoh sejarah dan ajakan untuk memperkuat keimanan. Misalnya hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Si Miskin, hikayat Amir Hamzah, hikayat Bayan Budiman, dan hikayat Perang Sabi. Babat berisi puisi yang disadurkan ke dalam bahasa Melayu yang menyajikan tentang campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Misalnya Babat Cirebon, Babat Demak, Babat Kianti, Babat Raja-Raja Riau, dan Babat Tanah Jawi. Syair berisi puisi lama tentang cerita, nasihat, agama, cinta, yang terdiri dari 4 baris di setiap baitnya. Misalnya syair Perang Banjarmasin, syair Siak Sri Indrapura, syair Ikan Terubuk, syair Perahu, dan syair Kompeni Walanda. Suluk yang berisi tentang tasawuf mengenai keesaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Suluk Sukarsa, Suluk Syarab Al-Asyikin, dan Suluk Malang Sumirang yang dikatakan sesat. Kitab-kitab berisi ajaran moral dan sejarah yang berkaitan dengan agama Islam. Misalnya Kitab Manik Maya, Kitab Sasana Sunu, Kitab Sastra Gending, Kitab Niti Sastra, dan Niti Suti. Yang kelima, wayang purwa. Merupakan pertunjukan bayangan boneka atau wayang kulit bercorak Islam yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Yang keenam, itu lakon merupakan sandiwara atau pertunjukan drama, bisa dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis, yang terutama lebih ditujukan untuk dipentaskan daripada dibaca. Lakon ini diciptakan dan dinamakan Wayang Petruk Jadi Raja oleh Sunan Kalijaga. Yang ketujuh, tembang sinom, yang berisi ajakan Sunan Muria kepada pengikutnya untuk meneladani perilaku baik Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya, serta tembang kinanti yang menggambarkan pembentukan jati diri atau keyakinan diri dan mencari bekal ilmu baik secara formal maupun non-formal. Yang kedelapan yaitu pakaian baju takwa, pakaian adat yang dibuat oleh Sunan Kalijaga dan dikenakan oleh pria sehari-hari pada zaman dulu. Ada pula batik dengan motif burung atau kukila yang mengandung ajaran etik agar seseorang selalu menjaga ucapannya. Yang kesembilan yaitu perayaan atau tradisi. Contohnya sekatenan, grebek maulud sebagai peringatan maulid Nabi, dan tradisi Jawa Mitoni, pembacaan sejarah Nabi Muhammad SAW dan oleh Sunan Kalijaga. Yang ke-10 itu bangunan seperti masjid oleh Sunan Kudus, pesantren dan surau oleh Sunan Derajat, serta pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel. Yang ke-11 itu permainan anak-anak yang diciptakan oleh Sunan Giri seperti ilir-ilir, jamura, dan cuplak-cuplak. Kesimpulannya, dari ke-6 saluran tersebut, saluran yang paling efektif adalah jalur perdagangan, karena lalu lintas perdagangan yang melewati Indonesia pada saat itu sangatlah ramai, sehingga banyak pedagang asing termasuk pedagang dari Gujarat dan Timur Tengah yang berinteraksi dengan rakyat setempat dan tinggal menetap di daerah tersebut, yang menyebabkan banyak pengaruh Islam yang tersebar ke masyarakat setempat. Sekian penjabaran materi mengenai saluran-saluran penyebaran agama Islam di Indonesia. Atas perhatiannya, terima kasih.